seperti yang dipikirkan. Tapi itulah memang pikiran, itu ego. Itulah bahayanya ego kalau dibiarkan. Makanya ego sering diibaratkan seperti luka yang menganga di tubuh kita. Kalau kita punya luka yang menganga, sedikit aja kesenggol pasti sakit. Makanya orang yang baperan, tersinggungan, sakit hatian, jelas dia belum sadar. Dia masih dikendalikan hidupnya oleh pikiran gelapnya yang disebut dengan diri palsu. Nah, kalau saya perhatikan di sini, ini wajah-wajah diri palsunya banyak. Kok saya tahu? Saya bisa ukur dari brainwave-nya, gelombang otaknya. Nah, diri-diri palsu itu kalau diukur pakai sensor saya, itu brainwave-nya itu kebanyakan di gelombang beta. Hidupnya menendang dan mencengkram. Begitu mendapatkan yang disenangi, dicengkram habis-habisan. Begitu mendapatkan yang tidak disenangi, ditendang habis-habisan. Orang yang semacam ini hidupnya persis seperti gelombang. Kadang di puncak, kadang di lembah. Kadang di puncak, kadang di lembah. Jadi antara puncak dengan lembah itu terlalu besar amplitudonya. Maka orang yang semacam itu hidupnya penuh dengan penderitaan. Nah, seharusnya bertambahnya usia kita itu dekatkan puncak dan dasar. Dekatkan puncak dengan lembah, dekatkan. Ketika dapat sesuatu yang menyenangkan biasa, ketika mendapatkan yang tidak menyenangkan biasa. Nah, itu sudah mulai sadar. Ini belum, wajahnya masih kayak uka-uka. Makanya kan Nabi Muhammad juga ngasih isyarat. Kalau ingin tahu kepribadian seseorang gampang. Pinjemi uangnya. Gitu. Tes. Soleh enggak? 3 hari jangan dibayar dulu. Lihat itu. Oh, kalau udah mulai nyorocos. Udah mulai itu. Orang yang sudah sadar, ketika dia tidak bisa membayar pun dia doakan. Gak apa-apa, jangan dipikirin. Uang saya yang saya pinjamkan tuh gak seberapa. Dibandingkan dengan ayat yang ada di tangan saya tidak akan kekurangan meminjamkan uang kepadamu. Saya bahagia melihat kesusahanmu bisa tertolong dengan uang saya. Gak apa-apa. Saya doakan kau banyak rezeki ya. Gitu. Bahasa yang keluar itu illa kilan salaman salama. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali ucapan yang damai dan mendamaikan. Lihat orang-orang tidak berkesadaran. Kamu kurang ajar ya, janji 3 hari. Wah, sudah pencet jika perlu. Ya, jika perlu rampas rumahnya, pakai pengacara. Macam-macam. Nih orang-orang yang repot hidupnya, ruwet. Lihat orang-orang yang kesadaran rendah, punya uang 100 juta, hilang 1 juta, yang dia pikir yang 1 juta terus, yang 99 juta lupa. Udah gila itu. Dan manusia model kayak gini tuh jumlahnya banyak. Kalau di sini mah enggak beda maksud saya. Makanya judulnya hari ini tidak ada paksaan dalam agama. Pesan apa yang mau saya sampaikan? Pertama, ngerti dulu apa itu agama. Agama itu adalah jalan. Agama itu adalah sangat pribadi, sangat pribadi. Makanya agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Camkan itu. Ulangi. Agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Tidak ada yang berbahaya di luar dirimu kecuali kamu sendiri. Yang suka waswisu, yang suka waswisu, yang suka berbisik itu bukan orang lain. Yang suka berbisik adalah pikiran gelapmu. Itu yang menyengsarakan hidupmu. Tadi udah mau nolong, udah keluar uangnya. Ada yang bisik dari dalam, enak aja. Yang kerja saya. Mulai mencari pembenaran untuk tidak berbuat.
itulah pikiran gelap. Itulah kita gagal melindungi diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Selama ini kita berparadigma yang keliru, menganggap orang lain yang berbeda jalan berbahaya bagi tidak berbahaya. Saya kasih tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah kebodohan kita sendiri tentang pilihan jalan kita. Yang berbahaya adalah ketidaktahuan kita membaca petunjuk-petunjuk jalan kita. Kebodohan kita adalah kita salah bertanya pada orang. Kita tanya orang yang banyak pengetahuan, padahal tidak ada di Quran syarat itu. Tanya ahli sikri, tanya ahli ingat. Kalau belajar tentang spiritual, tanya orang yang tahu. Siapa orang tahu? Tahu apa? Tahu Allah. Saya ambil satu contoh sederhana. Kan banyak itu ya yang berkembang di masyarakat. Kalau anak umur 7 belum sholat, pukul. Ini bertentangan dengan la ikraha fiddin. Jadi pendidikan agama itu jadi keras. Dan kemudian dipraktikkan di lingkungan pendidikan, di lembaga pendidikan. Makanya tidak heran di lembaga pendidikan yang namanya guru menghukum anaknya sendiri. Guru menghukum muridnya sendiri. Setiap ada kesalahan dihukum. Hukuman itu kegelapan. Hukuman bukan cahaya. Anak kita disekolahkan di lembaga pendidikan tertentu perlu cahaya. Dikasih hukuman tiap hari karena kesalahannya. Berarti anak kita dikasih kegelapan. Dan kita tidak pernah tahu orang tuanya. Hasilnya apa? Anak kita jadi keras. Dan dia akan melakukan hal yang sama kepada generasi berikutnya. Bukankah kita telah mewariskan kebencian dan kekerasan? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau tidak ada paksaan dalam agama, agama itu harus menarik. Agama itu harus menarik. Agama itu harus membuat kita mau melakukannya. Banyak saya mengajarkan anak-anak muda. Dulu belum ketemu saya. Dia bilang, saya disuruh bapak saya, ibu saya sholat. Ya saya cepet-cepetan aja katanya ayah. Supaya ibu bapak saya senang. Dan setelah itu keluar dari kamar, yang penting wajah saya katanya udah basah, ada air wudhu. Dan ibu saya senang karena saya sudah sholat. Apa-apaan itu. Dan sekarang, begitu udah ketemu saya ajarkan apa intisari sholat. Bagaimana cara melakukan sholat supaya ada rasa. Karena Nabi Muhammad mengatakan, sholat itu adalah hiburanku. Sholat adalah hiburanku. Bagaimana ketika sholat kita bisa berjam-jam, sampai kaki kita bengkak karena merasakan kenikmatan penyatuan dengan Sang Ilahi. Bagaimana caranya? Anak-anak yang seperti itu diajarkan oleh saya. Sekarang dia sholat bukan karena kewajiban, tapi sholat karena kebutuhan, sholat karena kecintaan. Itulah la ikraha fiddin. Artinya bukan dipaksa harus sholat sementara mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan itu yang kita lakukan selama ini. Padahal itu keliru. Ya, kalau anak umur 7 belum sholat, sudah balik katanya pukul. Itu isyarat, itu bukan bahasa yang sebenarnya. Karena angka 7 di sana ada kaitan dengan 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh, 7 ayat Al-Fatihah. Jadi angka 7 di situ tuh sangat luar biasa sebetulnya. Jadi siapa yang sudah balik, tahu artinya balik? Tahu artinya balik? Apa balik? Hah? Tuh, itu aja belum ngerti. Berkesadaran, ngarang. Jadi kita ini terbiasa ngarang. Apa kata orang? Mengira-ngira. Tapi kita merasa paling benar. Padahal ilmunya ilmu kirata. Tahu ilmu kirata? Dikira-kira dan tidak nyata. Saya kasih tahu, balig dari kata balago. Balago itu artinya sampai. Jadi anak ini sudah balig kalau dia sudah sampai. Ciri sampai sudah mengerti yang 7. Sudah mengerti rahasia 7. Sudah mengerti rahasia tawaf, rahasia sa'i, rahasia itu. Itu namanya balig. Yang luar biasa lagi, anak kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dipaksa